Halo semuanya, kami akan berbincang dengan narasumber tentang program MBG di sekolah kami. Tonton sampai habis ya. Dadah. Selamat pagi Bu Ci, saya Dirlan dan perwakilan dari kelas 11B ingin mewawancarai sedikit mengenai program MBG ini. Ya, silakan. Untuk yang pertanyaan pertama itu, apa tujuan utama dari pelaksanaan program MBG ini? Ya, program MBG yang dicanangkan oleh pemerintah ini tujuannya adalah untuk meraih membangun Indonesia emas dengan menghasilkan anak-anak yang tumbuh sehat, anak-anak yang cerdas. Jadi Bapak Presiden Prabowo yang sekarang menjabat sebagai Presiden Negara Indonesia telah membuat program MBG ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dan yang pertanyaan selanjutnya yaitu, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi program ini? Program MBG ini diawasi mulai dari jajaran yang tertinggi sampai jajaran yang terendah. Nah, kita sekolah ini yang langsung mengawasi adalah di tingkat dari Koramil, kemudian Sekko Kepolisian Sektor, kemudian juga dari Puskesmas yang mengampu di wilayah sekolah kita. Kemudian pengawasannya itu juga termasuk nanti pengawasan terhadap penyedia, yaitu di dapur. Kemudian selanjutnya yaitu, kapan peserta didik menerima makanan bergizi setiap hari? Dari STPG sudah menjadwalkan kapan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Ada yang dari kloter 1, kalau kloter 1 itu kurang lebih jam 7:30 itu sudah sampai di sekolah. Jadi segera mungkin sekolah menjadwalkan pada istirahat pertama ya, untuk didistribusikan ke anak-anak. Kemudian untuk apabila didistribusikan di kloter yang kedua, nanti akan diberikan menyesuaikan. Artinya ketika MBG datang sesegera mungkin untuk didistribusikan ke siswa. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana makanan bergizi tersebut disiapkan dan dibagikan? Oke, kalian lihat sendiri ya. Ini di belakang saya, ini adalah titik sentral pengedropan, dan juga nanti setelah anak-anak itu memakan MBG itu diambil ke kelas-kelas, kemudian dimakan bersama-sama, dan nanti omprengnya dikembalikan ke titik tadi pengembalian. Nah, juga ada juknisnya. Apabila ada sisa makanan yang tidak habis, itu diberikan di trash bag yang nanti juga akan diangkut oleh driver yang mengambil ompreng. Jadi sisa makanan kembali ke dapur STPG. Apa sasaran utamanya adalah pelajar dan santri? Iya, karena tadi untuk mendapatkan atau untuk meningkatkan perbaikan gizi ya, perbaikan gizi untuk menuju Indonesia Emas. Jadi untuk pelajar ini karena masih banyak dari kasus-kasus adanya pelajar-pelajar yang masih yang bagus. Tapi kalau insya Allah di sekitar kita ya itu untuk jaminan gizinya sudah bagus. Mungkin kasus-kasus itu diambil dari sampel di pedalaman-pedalaman atau mungkin di pinggiran-pinggiran. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menentukan menu makanan yang bergizi dan seimbang? Yeah. Cara penentukannya dari masing-masing SPPG itu sudah punya ahli gizi. Jadi yang menentukan menunya itu adalah ahli gizi. Sekolah hanya sebagai pihak penerima saja. Jadi nggak bisa memilih, nggak bisa menentukan menunya apa. Jadi dari ahli gizi sudah menentukan nanti untuk misalnya hari ini ada kadar karbohidratnya seberapa, kadar untuk
glukosanya seberapa. Yang pasti dari setiap menu yang disajikan itu sudah ada gizi yang seimbang. Sekali lagi, yang menentukan menu adalah ahli gizi di setiap SPBG. Jadi di setiap SPBG wajib mempunyai ahli gizi. Ya mungkin segitu dulu aja Bu Ci. Terima kasih karena sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Ya. Ya, semoga program MBG ini bisa meningkatkan gizi anak-anak Indonesia sehingga menjadi anak-anak Indonesia yang tumbuh sehat dan anak-anak Indonesia yang hebat. Cukup sekian wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.